Assalamualaikum para sahabat-sahabat SAS. Kita jumpa lagi dalam program pelatihan memasak di channel Surabaya Health School. Bersama saya, Chef Muji, ada salah satu instruktur food product di sekolah SAS. Hari kali ini saya akan melanjutkan yang sebelumnya adalah dari pasta bumbu dasar putih. Saat ini saya akan melanjutkan tetap menggunakan pasta bumbu dasar putih, yaitu kotokan ikan panggang, maaf ya, karena di sini ikannya bukan ikan P kebetulan ya. Jadi ikan panggang itu semua jenis ikan laut bisa dibuat ikan panggang. Sekarang trennya juga ada ikan panggang itu dari lele, dari bandeng ya, dari ikan P, dari tenggiri, dari tongkol, bisa dibuat ikan asap. Yang mana ikan asap itu adalah salah satu makanan khas orang Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mana ciri-cirinya adalah pasti harus berbau asap, karena itu ada ikannya sebelum dipanggang itu diasap dulu. Terus rasanya pasti dominan ada rasa pedesnya, pedes, gurih, itu adalah salah satu ciri khas makanan Jawa. Baik, selanjutnya untuk masakan kotokan hari ini adalah pertama bahannya adalah ini ada ikan panggangan sebanyak kurang lebih 250 gram ya. Terus terong. Jadi terong adalah salah satu jenis sayuran yang dimanapun berada dan orang bisa makan ya. Rata-rata orang Indonesia pada suka terong, bisa diolah untuk campuran masakan kotokan, untuk lodeh, untuk pecel, untuk apapun terong itu bisa ya. Terus bumbu dasar putih, nanti terong ini kira-kira kalau untuk 250 gram tadi 2 buah terong yang kira-kira sebesar garis tengah kira 3 cm, panjangnya kurang lebih ada 15 cm, dipotong serong, dikupas kulitnya, tapi tidak boleh sampai bersih karena kulitnya salah satunya adalah untuk mengikat supaya terong ini dimasak tidak hancur ya. Terus pasta bumbu dasar putih ini menggunakan kurang lebih adalah 6 sendok, kalau ditimbang 6 sendok itu kurang lebih 100 gram ya. Kemangi nanti untuk penambah rasa, terus jahe ya, lengkuas, tomat nanti adalah sebagai hiasan, karena dalam menampilkan makanan itu adalah harus ada minimal 3 macam warna yang berbeda ya. Cabai merah, cabai rawit, cabai merah dipotong sirong, ini kira-kira 2 biji cabai merah besar. Cabai rawit kurang lebih adalah 10 biji cabai rawit. Cabai hijau kurang lebih adalah 3 cabai hijau yang dipotong sama dengan cabai merah. Ada gula, garam, merica mungkin kalau tidak perlu karena ini adalah sudah ada pedas lombok, tapi kalau bapak ibu suka pedas dari merica, boleh menggunakan merica. Terus daun jeruk kurang lebih adalah 6 lembar, daun salamnya 3 lembar, terus sedikit dikasih ketumbar, terus sama serai ya. Serai mungkin cukup 2 batang. Nah, serai ini Bu ya, yang dipakai adalah sepanjang 5 cm, dipotong 5 cm dari akarnya ini supaya bisa masuk ke dalam alat memasaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai masak. Panaskan alat masaknya dulu, masukkan minyak goreng sebanyak kurang lebih 5 sendok makan ya. Tunggu sampai minyaknya panas menggunakan api sedang. Masak apapun Bu ya, kalau mulai masak harus menunggu minyaknya betul-betul panas supaya nanti apa yang dimasak itu langsung keluar aromanya ya. Jadi bukan dari minyak dingin langsung dimasukkan, karena itu adalah efeknya nanti akan bahan yang dimasak itu akan berminyak, meresap dari minyaknya itu. Tapi begitu minyak panas, apa yang dimasukkan ke dalam minyak itu langsung mengering ya. Kita masukkan dulu adalah serai yang sudah kita potong sepanjang 5 cm ya. Sepotong jahe kira-kira panjangnya 2 jari ya. 1 potong lengkuas ya. Daun jeruk 6 lembar ya. 1, 2,
4, 5, 6. Daun salam 3 lembar, Bapak Ibu sekalian, ya. Setelah itu kita masukkan pasta bumbu dasar putih, Bu, ya. 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, Bu, ya. Setelah itu kita masukkan cabenya, ya. Ini cabai hijau, kira-kira 2 biji dari cabai hijau dipotong serong. Terus cabai rawit 10 biji cabai rawit. Ya, kalau Ibu suka pedas boleh ditambahkan, ya. Cabai merah besar sama 2 buah cabai merah dipotong serong. Biasa, Bu, sambil masak itu biasanya seorang tukang masak pasti dicium aromanya dulu untuk memastikan kematangan dari bumbu yang ditumis. Ya, itu salah satu rahasianya kenapa masakan itu jadi sedap, baunya harum, karena juga harus dicek dulu dari bau yang ditimbulkan oleh bahan yang ditumis tadi. Setelah baunya harum, Bu, kita masukkan air sebanyak ini, kurang lebih adalah 200 ml, ya. Nunggu air mendidih dulu, Bu. Setelah air mendidih nanti baru dimasukkan bahan selanjutnya, yaitu terong dan ikan pe-nya. Mungkin Ibu boleh kalau masak ini supaya airnya cepat mendidih, boleh ditutup, boleh. Tapi kalau Ibu membuat sudah matang, satu misal bikin sup, tidak boleh yang sudah direbus air itu ditutup. Karena apa? Karena ditutup itu adalah jadi keruh. Kalau sup biasanya kan pasti bening, ya, tidak perlu ditutup. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang sifatnya keruh itu boleh ditutup. Nah, untuk terong, Bu, kalau Ibu memotong sayuran itu terong, kentang, setelah dikupas alangkah baiknya adalah direndam dengan air supaya tidak berubah warna. Boleh ditambahkan garam. Karena garam itu fungsinya adalah setiap jenis sayuran itu kalau kena garam pasti dia cepat layu. Ya. Ini sudah mulai mendidih, Bu, dimasukkan terongnya. Kalau masak ikan asap ini, Bu, ya, tidak perlu lama-lama karena ikan asap sendiri itu sebenarnya sudah matang.
Jadi tinggal kita tuh memanaskan supaya berbumbu gitu aja. Tapi kalau terong ini, kenapa terongnya harus dimasukkan dulu? Karena supaya terong matang dulu, baru dimasukkan ikan panggangnya, ya. Tunggu sampai mendidih, Bu. Setelah mendidih, baru dimasukkan ikan panggangnya, ya. Cepat, Bu, kalau Ibu sudah punya pasta bumbu dasar putih itu, semua masakan cepat. Karena pada prinsipnya adalah yang paling lama itu adalah membuat bumbunya, Bu. Kalau kematangan dari ini adalah mendidih, itu berarti sudah matang, dimasukkan tidak lama-lama lagi, apalagi jenis terong ini, ya. Nah, setelah mulai mendidih, sekarang kita masukkan ikan panggangnya, ya. Kalau ikan panggang sudah dimasukkan, ngaduknya pelan-pelan, Bu, ya, karena nanti ikan panggang ini kalau diaduknya terlalu keras, pasti nanti gampang hancur. Teksturnya pasti tidak kelihatan, hancur. Nanti susah bedakan antara ikan panggangnya dengan terongnya. Sekarang kita masukkan bumbunya, Bu. Garam 1 sendok teh, ya. Sama gula. Merica boleh sedikit. Baru terakhir masukkan santannya, Bu, ya. Sama santannya 200 ml. Baru terakhir dimasukkan kemangi, Bu. Kita cicipin dulu, Pak, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah, ya.
pedas. Kebetulan kalau saya nggak suka pedas, ya. Tinggal nunggu mendidihnya, Bu. Nunggu mendidih, ini sudah selesai. Kita plating, ya, atau bikin porsiannya. Oke, udah matang, Bu. Matikan apinya. Baru kita sekarang diporsikan, ya. Kita tambahkan tomat, Bu, untuk supaya ada kelihatan ada merah-merahnya, ya. Ini kotokan ikan panggangan sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, demikian pelatihan masak kali ini membuat bumbu kotokan dari pasta bumbu dasar putih. Jadi kotokan ikan panggang dengan terong, ya. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.